Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Kalau kamu sedang di sini, artinya kamu siap buat belajar, atau mungkin cuma bosan aja ya. Tujuan membuat video ini untuk menjelaskan karakteristik yang melekat pada individu yang menentukan perilaku organisasi. Baiklah, tanpa berlama-lama, kami akan memperkenalkan pemateri yang membahas materi ini. Menurut Dr. Ahmad Sobirin, secara harfiah, kata organisasi berasal dari kata Yunani. Organisasi yang berarti alat bantu atau instrumen dilihat dari asal katanya. Dengan demikian, organisasi pada dasarnya adalah alat bantu yang segala didirikan atau diciptakan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan-tujuannya. Universitas Terbuka UT misinya misalnya sebuah organisasi yang segala didirikan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat pekerja tanpa harus meninggalkan pekerjaan mereka memperoleh pendidikan tinggi bermutu. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu perilaku organisasi. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain orang SDM. Dalam suatu wadah organisasi, orang-orang baik itu secara individu maupun kelompok membentuk suatu sistem sosial internal. 2. Struktur organisasi dalam hal ini berkaitan dengan sebuah sistem yang mengatur dan menghubungkan orang-orang dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi dinyatakan baik ketika mampu membuat para pekerjanya berkoordinasi dengan baik satu dengan yang lainnya, berdasarkan asas keadilan dan sesuai dengan kemampuannya. 3. Teknologi juga memberikan dampak yang besar bagi pekerja dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Salah satu manfaat dalam menggunakan teknologi yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dan hasil yang lebih baik pula. Di sini saya akan menjelaskan mengapa perlu adanya perilaku organisasi. Ada 3 alasan mengapa perlu mempelajari perilaku organisasi seperti yang dikemukakan oleh Vecchio yang dikutip oleh Wibowo, yaitu yang pertama, practical application. Dalam kenyataan real organisasi, ada beberapa manfaat memahami perilaku organisasi, antara lain berkenaan dengan pengembangan gaya kepemimpinan, pemilihan strategi dalam mengatasi persoalan, seleksi pekerjaan yang tepat, dan peningkatan kinerja dan sebagainya. Yang kedua, personal growth. Dengan memahami perilaku organisasi, dapat lebih memahami orang lain. Memahami orang lain akan memberikan pengetahuan diri dan wawasan diri lebih besar. Dengan memahami orang lain, atasan dapat menilai apa yang diperlukan bawahan untuk mengembangkan diri sehingga pada gilirannya meningkatkan kontribusi pada organisasi. Yang ketiga, increased knowledge. Dengan perilaku organisasi dapat menggabungkan pengetahuan tentang manusia dalam pekerjaannya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana menentukan perilaku organisasi dan menjelaskan tentang perubahan perkembangan perilaku manusia karena belajar. Menentukan perilaku organisasi melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana elemen-elemen dalam organisasi seperti individu, kelompok, dan struktur berinteraksi satu sama lain untuk mempengaruhi cara kerja dan budaya organisasi. Yang pertama adalah analisis karakteristik individu. Mulailah dengan memahami karakteristik individu seperti kepribadian, nilai, sikap, dan kebutuhan motivasi.
Yang kedua, evaluasi struktur organisasi. Struktur organisasi termasuk hierarki, pembagian tugas, dan jalur komunikasi, mempengaruhi bagaimana individu dan tim bekerja. Yang ketiga, mengidentifikasi budaya organisasi. Budaya organisasi meliputi nilai norma dan kebiasaan yang ada di dalam organisasi, perkembangan sebagai rentetan perubahan jasmani dan rohani manusia menuju ke arah yang lebih maju dan sempurna. Dalam mempelajari perkembangan perilaku manusia, diperlukan adanya perhatian khusus mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah proses pematangan kognitif. Yang kedua, proses belajar. Yang ketiga, pembawaan atau bakat. Belajar adalah proses perubahan perilaku individu yang memperoleh dari hasil interaksi individu tersebut dengan lingkungannya. Menurut aliran behaviorisme, belajar adalah proses perubahan perilaku yang dihasilkan oleh rangsangan atau stimulus dan respon atau response. Skinner menjelaskan, belajar melalui konsep operan conditioning, di mana perilaku diperkuat atau dilemahkan oleh konsekuensinya, seperti hadiah atau hukuman. Contoh, seorang anak yang diberi hadiah karena rajin belajar akan cenderung mengulangi perilaku tersebut. Ivan Pavlov berkontribusi dengan classical conditioning, di mana perilaku terbentuk karena adanya asosiasi antara stimulus baru dan stimulus yang sudah dikenal. Misalnya, seekor anjing yang dilatih dengan suara bel saat makan akan mengeluarkan air liur setiap kali mendengar bel, bahkan tanpa makan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga materi yang kita bahas bermanfaat dan menambah pemahaman kamu. Jangan lupa untuk terus belajar, bertanya, berbagi ilmu, dan tetap semangat dalam mengejar impianmu.